Pembahasan buku paket Matematika kelas 11 SMA atau SMK tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di bab 2. Kita masuk di uji kompetensi 2.1 nomor 2. Untuk soal nomor 1, gambarkan setiap pertidaksamaan untuk menentukan daerah penyelesaian jika ada. Baik, jadi di sini kita hadirkan lagi untuk soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1 di sini ada A sampai dengan F, dan di situ untuk A sampai dengan C sudah kita kerjakan sebelumnya. Teman-teman bisa buka video kami sebelumnya untuk soal nomor 1 atau bisa cek di kolom deskripsi untuk jawabannya. Di sini untuk yang A, B dan C untuk himpunan penyelesaiannya di sini akan kita kunci. Kemudian di sini kita hadirkan di sini. Jadi di sini untuk A, B dan C untuk himpunan penyelesaiannya di sini sudah ada semua. Maka di sini kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang A. Jadi di sini untuk yang A 2x negatif 9y negatif setengah lebih besar dari sama dengan 0. Misal di sini untuk x sama dengan 0, maka di sini 2 dikali 0 dikurangi 9y lebih besar dari sama dengan 1/2. Maka di sini untuk 2 dikali 0 hasilnya 0, sehingga negatif 9y lebih besar dari sama dengan 1/2. Maka negatif 9 dipindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi dikalikan 1 per negatif 9. Dan di sini karena negatif, maka di sini untuk tandanya berubah, sehingga di sini menjadi y kurang dari sama dengan negatif 1/18. Kemudian yang berikutnya, setelah kita memisalkan x sama dengan 0, maka di sini kita memisalkan untuk y sama dengan 0. Maka di sini menjadi 2x negatif 9 dikali 0 lebih besar dari sama dengan 1/2. Negatif 9 dikali 0 hasilnya 0, sehingga di sini 2x lebih besar dari sama dengan 1/2. Maka di sini x lebih besar dari sama dengan 1/2. Untuk 2 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi dikali 1/2, sehingga jawabannya x lebih besar dari sama dengan 1/4. Baik, jadi di sini akan kita kunci untuk jawabannya. Jadi di sini apabila x-nya 0, y-nya negatif 1/18. Dan apabila y-nya yang 0, x-nya adalah 1/4. Maka di sini bisa diperhatikan untuk titik yang sudah saya beri tanda merah. Jadi di sini untuk x-nya 0, y-nya negatif 1/18. Maka titiknya berada di sini. Dan apabila y-nya yang 0, maka di sini x-nya 1/4. Sehingga di sini akan kita buat garis yang menghubungkan kedua titik ini. Dan untuk daerah penyelesaiannya, caranya di sini sederhana. Teman-teman tinggal memilih salah satu titik, bisa di sebelah atas garis atau di bawah garis, dan dimasukkan ke sini. Apabila tidak memenuhi, maka di situ bukan daerah penyelesaian. Contohnya di sini adalah titik 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Di sini berada di atas sebuah garis. Maka di sini kita masukkan saja 2 dikali 0 hasilnya 0 dikurangi 9 dikali 0 hasilnya 0. Maka 0 lebih besar dari sama dengan 1/2. Jelas di sini jawabannya salah. Sehingga di sini bukan daerah penyelesaian. Karena di sini untuk daerah penyelesaiannya ini adalah yang bawah. Di sini juga bisa kita buktikan. Jadi di sini pembuktiannya mudah. Semisal di sini ke kanan, x-nya terus ke kanan, di sini adalah angka 1. Dan di sini y-nya terus ke bawah, di sini adalah negatif 1. Maka di sini x-nya 1, y-nya negatif 1. Kita masukkan di sini. 2 dikali 1 hasilnya 2 dikurangi 9 dikali negatif 1. Sehingga di sini negatif 9 dikali negatif 1 hasilnya 9. Maka di sini 2 positif 9 hasilnya 11. 11 lebih besar dari sama dengan 1/2. Di sini benar. Sehingga di sini untuk daerah penyelesaiannya ini adalah yang bawah. Jadi di sini daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis ini, yang di sini sudah saya tunjuk. Baik, kita kembali ke soal yang utuh. Di sini ada A, B dan C. Berikutnya kita menjawab soal yang B.
Jadi di sini X dikurangi 6Y lebih besar dari sama dengan 0, maka di sini kita misalkan X-nya 0, maka di sini 0 dikurangi 6Y lebih besar dari sama dengan 0, sehingga di sini negatif 6Y lebih besar dari sama dengan 0, negatif 6Y dipindah ke ruas kanan sehingga 0 per negatif 6, hasilnya di sini tetap 0. Jadi di sini apabila X-nya 0, Y-nya 0. Jadi di sini apabila teman-teman ulangi lagi. Jadi di sini apabila teman-teman masukkan lagi untuk Y-nya 0, maka di sini otomatis X-nya juga 0. Contohnya adalah seperti ini. Negatif 6 dikali 0 hasilnya tetap 0, sehingga di sini X lebih besar dari sama dengan 0. Maka di sini untuk titik yang pertama kita sudah dapat X-nya 0, Y-nya 0. Baik, di sini akan kita kunci terlebih dahulu. Untuk yang berikutnya di sini kita masukkan angka sembarang. Jadi di sini misal di sini Y-nya adalah 2. Jadi di sini Y-nya 2, sehingga di sini X dikurangi 6 dikali 2. Sehingga di sini negatif 6 dikali 2 hasilnya negatif 12, dipindah ke ruas kanan sehingga X lebih besar dari sama dengan 12. Maka di sini untuk yang ditanyakan untuk daerah penyelesaiannya, di sini kita bisa membuat gambarnya. Jadi di sini untuk titik yang pertama adalah X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian untuk titik yang kedua Y-nya 2 dan X-nya 12. Y-nya 2 di sini, X-nya 12 di sini, sehingga kita hubungkan. Maka di sini apabila kita buat garis, garisnya akan terbentuk seperti ini. Kemudian di sini untuk daerah penyelesaiannya juga sama. Jadi di sini kita bisa memasukkan sebuah titik. Contohnya di sini misal kita masukkan X-nya 0, Y-nya 2. Jadi di sini di atas garis X-nya 0, Y-nya 2. Sehingga di sini 0, X-nya 0 dikurangi 6 dikali 2. Negatif 6 dikali 2 hasilnya adalah negatif 12. Jadi negatif 12 lebih besar dari sama dengan 0, sehingga di sini salah. Maka di sini untuk yang atas ini bukan daerah penyelesaian. Karena di sini daerah penyelesaiannya adalah yang bawah ini. Jadi di sini daerah penyelesaiannya. Jadi teman-teman bisa coba misalkan di sini untuk X-nya 10, Y-nya 0. 10 dikurangi 6 dikali 0. 6 dikali 0 hasilnya 0, sehingga 10 dikurangi 0 hasilnya 10. Maka 10 lebih besar dari sama dengan 0, maka di sini termasuk, di sini benar 10 lebih besar dari 0, maka di sini daerah penyelesaian. Yang berikutnya sekarang kita akan kerjakan untuk yang C. 8X dikurangi 5Y lebih besar dari sama dengan 0. Maka di sini kita misalkan X-nya 0 terlebih dahulu, maka di sini 8 dikali 0 dikurangi 5Y lebih besar dari sama dengan 0. Maka di sini negatif 5Y lebih besar dari sama dengan 0. Di sini juga sama, Y lebih besar dari sama dengan 0 dibagi negatif 5. Maka jawabannya tetap Y lebih besar dari 0. Maka di sini untuk titik yang pertama di sini juga sama. Ini melalui titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian yang berikutnya di sini kita masukkan, semisal di sini Y-nya adalah 0. Jadi di sini juga sama. Apabila kita masukkan Y-nya juga 0, maka di sini X-nya juga 0. Karena di sini sudah diketahui X-nya 0, Y-nya 0. Maka di sini kita kunci saja, kita taruh di sebelah sini. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita masukkan titik sembarang. Jadi di sini misalnya ini adalah kita masukkan X-nya 10. Jadi di sini 8 dikali 10 dikurangi 5Y. 8 dikali 10 hasilnya 80. Dikurangi 5Y, maka di sini 80 dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 80. Maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi dengan negatif 5, karena di sini dibagi dengan negatif, maka di sini tandanya berubah. Yang semula lebih besar dari sama dengan di sini menjadi kurang dari sama dengan. Negatif 5 dibagi negatif 5 hasilnya 1, negatif 80 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 16. Maka di sini apabila X-nya 10, maka di sini Y harus kurang dari sama dengan 16 agar di sini hasilnya bisa lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, semisal di sini Y-nya adalah 8.
Maka di sini 8x dikurangi 5 dikali 8, 5 dikali 8 hasilnya 40, sehingga negatif 40 dipindah ke ruas kanan, maka di sini menjadi 40. Maka di sini sama-sama kita bagi dengan 8, 8x dibagi 8 hasilnya adalah x, 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Baik, untuk jawaban ini akan kita kunci. Jadi di sini misal x-nya 10, maka di sini y-nya 16, y-nya 8, x-nya 5. Jadi di sini kita bisa membuat titiknya. Untuk yang pertama tadi kita sudah menemukan titik 0,0. Titiknya berada di sini. Kemudian yang kedua di sini ada 10 dan 16. X-nya 10, y-nya 16, titiknya berada di sebelah sini. Dan untuk yang ketiga y-nya 8, x-nya 5. Y-nya 8, x-nya 5. Sehingga di sini apabila kita buat garisnya, jadi garisnya akan terbentuk seperti ini. Maka di sini untuk daerah penyelesaiannya tinggal di sini bisa kita masukkan di persamaan ini dengan di sini kita mengambil sebuah titik. Contoh misal di sini adalah x-nya 0, y-nya 10. Jadi di sini 8 dikali 0 hasilnya 0, y-nya 10, negatif 5 dikali 10 hasilnya negatif 50. Maka negatif 50 lebih besar dari sama dengan 0. Di sini tidak memenuhi, sehingga di sini untuk yang sebelah sini ini bukan daerah penyelesaian. Kita coba di sebelah sini, di sini juga sama, x-nya 10, y-nya 0. Ini tadi x-nya 0, y-nya 10, sekarang x-nya yang 10, y-nya yang 0. Maka di sini 8 dikali 10 hasilnya 80 dikurangi 5 dikali 0, di sini 0. Maka di sini 80 dikurangi 0 hasilnya 80. 80 lebih besar dari sama dengan 0, di sini memenuhi. Maka di sini untuk yang sebelah kanan ini adalah daerah penyelesaian. Baik, ini untuk daerah penyelesaian untuk soal nomor 1 ABC. Maka di sini kita lanjutkan untuk yang D, E dan F. Jadi di sini untuk yang D, kemudian ini jawabannya. Untuk himpunan penyelesaiannya yang ini, kemudian untuk yang E di sini untuk himpunan penyelesaiannya, ini untuk yang F, ini untuk himpunan penyelesaiannya. Maka di sini akan kita kunci, kita masukkan ke sebelah sini. Jadi di sini untuk yang D, E dan F. Jadi di sini apabila teman-teman amati, gambar setiap pertidaksamaan untuk menentukan daerah penyelesaian jika ada. Jadi di sini untuk yang E dan F, di sini tidak ada daerah penyelesaian. Karena di sini sudah saya jelaskan di soal nomor 1. Jadi di sini untuk HP-nya, karena di sini tidak ada X dan Y. Jadi di sini tidak ada variabel X dan Y, sehingga di sini kita tidak mungkin bisa membuat daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk yang F, di sini ternyata variabelnya bukan hanya ada X dan Y, namun di sini ada A, B dan C. Yang di sini kita tidak tahu berapa nilai A, B, dan C, sehingga di sini juga kita tidak bisa membuat daerah penyelesaiannya. Maka di sini yang bisa kita buat untuk daerah penyelesaiannya ini hanya soal yang D. Maka di sini untuk E dan F di sini tidak akan kita buat untuk daerah penyelesaiannya. Ini adalah soal yang terakhir untuk yang D. X kurang dari sama dengan 0, maka di sini apabila kita buat sumbu koordinat kartesiusnya, jadi di sini garisnya adalah seperti ini. Jadi di sini berapapun nilai Y, di sini tetap X-nya 0. Sehingga di sini untuk X kurang dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri. Karena di sini kita tahu bahwa di sini untuk sumbu X semakin ke kiri di sini adalah negatif dan ke kanan ini adalah positif. Maka di sini untuk kurang dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kiri. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.